Halo semuanya, terima kasih karena udah klik video ini. Kami adalah rombongan wayang yang tak pernah libur, bermaksud menghibur. Semoga penontonnya tidak kabur karena ceritanya sedikit ngawur. Di video ini, saya akan bercerita tentang sekitar abad ke-12. Di masa itu, Bali dipimpin oleh seorang raja bernama Sri Jayapangus, di mana saat itu pedagang dari Cina mulai melabuh di Bali. Salah satunya ada saudagar Tionghoa bermarga Kang. Saudagar ini mempunyai anak perempuan bernama Putri Kang Chingwi yang digambarkan sangat cantik. Raja Sri Jayapangus pun jatuh cinta dengan kecantikan Putri Kang Chingwi. Sang raja akhirnya meminang Putri Kang Chingwi menjadi permaisuri. Kemudian digelarlah upacara pernikahan yang amat megah. Namun, seorang resi penasehat raja menganggap pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan karena akan menyebabkan malapetaka. Tetapi, sang raja tidak menghiraukannya. Bertahun-tahun setelah pernikahan, Raja Sri Jayapangus dan Kang Ciwi pun belum juga dikaruniai anak. Sehingga, sang raja memutuskan pergi meninggalkan kerajaan untuk mencari pencerahan. Sang raja pun pergi ke Gunung Batur, memohon kepada dewa di sana agar dianugerahi anak. Ketika Raja Sri Jayapangus bermeditasi di Gunung Batur, ia bertemu dengan Dewi penguasa Danu Batur. Raja Jayapangus pun terkesima melihat kecantikan Dewi Danu. Ia mengaku masih bujang, kemudian menikahi Dewi Danu. Bertahun-tahun lamanya sang raja tak kunjung kembali ke kerajaan, sehingga Kang Chingwi pergi berkelana mencari suaminya. Ketika sampai di tepi Danau Batur, Kang Chingwi melihat Raja Sri Jayapangus dan Dewi Danu Batur sedang bermesraan. Melihat kenyataan itu, Kang Chingwi pun merasa sakit hati, lalu menyerang Dewi Danu Batur dan menyebutnya sebagai wanita jalang. Dewi Danu tidak mengetahui bahwa sang raja sudah memiliki istri. Merasa tertipu dan sangat terhina, Dewi Danu murka dan berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Kemarahan Dewi Danu tidak bisa dibendung lagi. Dengan kekuatannya, Dewi Danu menghanguskan kedua pasangan ini, Sri Jayapangus dan Kang Chingwi, menjadi abu. Berita meninggalnya Raja Sri Jayapangus dan Kang Chingwi menyebabkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat kerajaan Balingkang. Hal ini membuat Dewi Danu tersadar telah berbuat kesalahan. Dewi Danu memerintahkan rakyat Balingkang untuk membuat sepasang arca lelaki dan perempuan sebagai simbol pemimpin mereka, serta mencampurkan abu Sri Jayapangus dan Kang Chingwi ke arca tersebut. Arca inilah yang hingga kini dipersonifikasikan sebagai Barong Landung. Cerita Barong Landung ada dua versi, yaitu versi Bali Utara dan versi Bali Selatan. Di video ini bercerita tentang versi Bali Utara.